ada seratnya. Kalau getahnya gimana tuh Pak? Bukan minus, ada getahnya ya? Iya, Kita ada treatment bisa khusus Pak. di sana ada stem itu. Iya, nanti itu dari singkatan dari nama Samyo Nuruddin. Itu adiknya Pak Kento. Samyo Nuruddin itu adiknya Pak Kento. Samyo sekarang sudah almarhum. Dan ini anaknya, ini anak nomor 2, anak nomor 1-nya dokter mata, ini nomor 2 pengusaha, nomor 3 juga pengusaha, nomor 4-nya juga pengusaha. Itu adiknya Pak Kento. Samyo Nuruddin SM ini sebutannya. Saya juga dulu setengah tahun ikut Pak Kento waktu di hutan kayu gimana ya? Oh, ya dekat kita Pak tetanggaan. Saya setengah tahun nggak betah tuh. Nggak kuat saya di Jakarta. Dan tugas saya itu mendampingi anak-anak, tapi anak-anak yang sudah punya anak. Jadi opa dong ya? Iya. Anak-anak yang sudah punya anak, tugas berat sebetulnya, karena anak-anak yang sudah punya anak. Dan tugas saya itu hanya sebetulnya itu. Jadi saya sudah tidak ada garis darah, tapi saudara yang sudah melebihi kayak saudara kandung dengan Pak Kento. Itu mungkin sekedar gambaran. Jadi ini memang maaf, kami berangkat dari landasan Muslim ya Mas. Iya, tidak perusahaan yang kita jadi sampai hari ini pun kita tidak menghitung untung rugi. Yang jelas kita bisa memberdayakan orang, tenaga kerja, memelihara lingkungan. CSR, pada ngomong CSR, kita sudah begitu datang, kita sudah ya itu saja mungkin sekedar nanti bisa bersambung untuk bisa ibu-ibu mungkin ada yang tertarik dengan kayu-kayu ini, mungkin kagungan lahan, punya lahan yang luas, nanti bisa kita berbagi. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari topik buat saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keponakan saya yang sangat saya cintai, Mas Arif Hidayat. Hidayat. Ini putra saya yang nomor 2. Yang nomor 1 tadi disampaikan dokter mata perempuan. Yang nomor 2 itu ahlinya adalah ahli kacamata, tapi dipraktekkan di kayu. Ahli kacamata? Sekolahnya kacamata, tapi prakteknya di kayu. Itu hebatnya ya. Terus kemudian yang nomor 3 namanya Mas Yuki, direktur ya. Direktur, dia memang dari arsitek. Yang keempat di perempuan farmasi ya. Farmasi, dapat suami dokter, kebetulan sekarang jadi Dewan Pengawas BPJS Kesehatan se-Indonesia di Jakarta. Itu riwayat. Nah, ibunya Mas Arif itu adik nomor 2 saya. Agung. Ada keistimewaan yang hampir sama dengan Pak Haji Sarimun. Ya. Jadi Pak Haji Sarimun kan S2. Adik saya juga S2. Bisa berkarya yang seperti ini. Kan pemikiran teman-teman barangkali masuk sini, oh ahli perkayuan, sarjana apa saja. Ternyata yang pemilik pendirinya itu cuma S2. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada manajemen CPS Jaya Prima. Kami diterima dengan baik kedatangan di sini. Sebetulnya kedatangan ke sini saya hanya ingin refreshing. Beliau ini pakar perbankan semua. Tiap bulan OTS. On the spot lihat pabrik. Tapi yang dilihat kebanyakan orang sipil. Pabriknya orang sipil. Nah ini datang ke sini, saya ajak ke pabriknya bukan orang sipil, tapi Cina hitam. Ke Purbasari kemarin kita lihat, kan yang punya bukan orang sipil. Ya, ke sini juga sama. Jadi artinya
bahwa orang bukan sipil pun bisa bergerak sampai ke tingkat internasional. Saya perkenalkan satu-satu ya. Mas Arif, ini yang paling sepuh, ini namanya Pak Bambang Sri. Beliau tuh rajanya Mas, rajanya saling curhat biasanya tunggu undangannya Pak. malah keponakannya belum dikasih tahu ini. Jangan banyak milih Pak Ketua. jangan salah pilih. Jangan salah pilih, jangan banyak milih juga. Iya, itu. Apa teh? Terlalu selektif Teh? itu tadi. Kuncinya karena Pak Edi lebih senior dari saya nunggu Pak Edi. Karena banyak pengalamannya. Kunjungan kita ke sini, Mas Arif, Mas Edi, dan lain-lain yang tadi saya sebutkan adalah refreshing orang-orang pensiun. Kalau orang-orang pensiun kan urusannya kan cuma bangun tidur, sholat, baca Quran, ya kan, mandi, nyapu, paling ya, nyapu dan sebagainya. Jadi saya bawa ke sini, yuk ke sini yuk, kali lihat bertiga. Terus yang sudah senior barangkali bisa masukkan ahlinya ekspor, nggak datang ya, masukkan. Oh, masalah itu ahlinya ekspor ada, kalau masalah ekspor ada. Jadi kalau kandidatnya Mas Arif ada modal mau beli bank, nggak usah rekrut orang luar-luar, kita panggil semua. Jadi sudah itu. Dan mudah-mudahan kunjungan kita ke sini pertama silaturahmi, yang kedua bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dan terima kasih kepada manajemen yang telah bersedia menerima rombongan saya, dan mudah-mudahan yang datang berkesan, yang didatangi juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala suku harus memberikan sepatah sepatah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kento. Pak Kento ini guru kami Pak Edi. Awal saya nggak tahu debit kredit di bank ya sama Pak Kento. Jadi kami bersyukur sekali pada saat silaturahmi kepada Pak Kento diingatkan kembali bahwa yang selama ini kita kerjakan on the spot di Bank Jakarta itu tadi saya masuk sini saya ingat PT Jati Unggul, PT Indo Seni yang megang ini semua kayu kan, PT Kayu Permata dia bikin kusen, bikin ini sektor real yang memang benar biasanya kami cuma teori aja diajak sama Pak Kento ke sini untuk lihat realnya seperti apa sih. Makanya dari keluarganya Pak Kento juga lah yang mengaspirasi bahwa jangan gampang menyerah lah, hal-hal yang kecil begini walaupun nggak punya kebun tapi bisa diusahakan ya. Ya mungkin itu tadi yang disampaikan Pak Kento sudah banyak, Pak Edi juga sudah banyak cerita gitu kan, dimana apa mata sipit aja yang selama kita ini hadapi ternyata Cina hitam juga bisa bersaing sama mata sipit. Semoga ini bisa berjalan terus, mudah-mudahan ekspornya juga bisa berjalan dengan baik. Selama ini masalahnya di mana Pak Edi? Alhamdulillah. Jepang aja? Iya, alhamdulillah. Jepang, dan waktu ada COVID, alhamdulillah kita tidak terdampak. Enggak begitu terdampak. Iya. Dan itu yang lain ada pengurangan karyawan, kita alhamdulillah malah setelah itu nambah ya. Nambah. Cuman ya karena harus dibatasi operasionalnya jadi bergantian. Ya mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Sudah banyak sekali yang disampaikan sama sesepuh kami Pak Kento. Dan selalu acuannya Pak Kento kan
Pak Kento dari tahun 70. Penerimaannya sebagai pendatang yang memang untuk dikasih ilmu lah, ilmu perkayuan. Ya, terima kasih. Cukup seperti itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mas Edi, Pak Edi, minta disampaikan tentang sejarah singkat daripada usaha keluarga saya. Keluarga saya itu mulai pertama ya saya itu berusaha dengan kopra dan transportasi sampai ke Jakarta dan angkutan truk, ada Famous Trader, ada Dodge, kemudian berkembang juga ke hasil bumi dari gaplek, jengkol, gaplek tahu kan ya? Gaplek. Dari bapaknya Waken, Dari bapak saya. Terus kemudian kita, bapak saya punya anak yang sekarang itu 9. Saya yang pertama. Tapi karena saya diminta sama ayah saya untuk kembali, saya tidak mau. Saya bukan bandel. Saya kalau sudah jatuh cinta sama perempuan itu nggak mau berpisah. Jadi saya ngikuti calon istri saya ke Jakarta. Saya bekerja di BDN yang saya tidak pamit sama orang tua. Setelah 3 bulan, bapak saya datang ke Jakarta sama om saya dikasih mobil. Ini kunci, saya nggak bisa nganter Mbak Yu, kamu antar ibumu ya. Hari pertama saya jawab maaf, saya nggak bisa. Hari kedua juga maaf nggak bisa. Hari ketiga juga maaf nggak bisa. Jadi paman saya marah. Kenapa sih? Karena paman saya marah, saya nggak bisa jawab. Saya buka kartu nama. Suken itu bagian kredit, bukan pedagang. Itu sejarah. Kemudian adik saya perempuan, ibunya Mas Arif menikah dengan namanya Pak Samyo Nuruddin. Bapaknya Pak Samyo Nuruddin kebetulan sama-sama tidak besar pedagang emas di bumi yang terbesar di Kabupaten Bali. Nah, setelah kita berbesanan, ibunya Mas Arif dan bapaknya buka toko emas di Purwosari. Jadi bisnisnya keluarganya Mas Arif itu sebetulnya di emas. Toko emasnya kalau 20 lebih ya sekarang. Kios emasnya dari Sokaraja dan seluruh kecamatan boleh dikata yang potensi untuk toko emas kita harus konsumsi sendiri, berdasarkan pajak. Setelah pabrik emas berjalan sambil berjalan, sekeluarganya bapaknya Mas Arif mendirikan sebuah rumah sakit namanya Rumah Sakit Harapan Ibu, swasta yang boleh dikatakan yang paling besar lah di Ibu Beriga. Makanya anak cucunya itu sama bapaknya Mas Arif itu diupayakan untuk menjadi dokter. Nanti kelewatan tak tunjukkan rumah sakitnya lantai 4 kita dapat ya dapat ya, itu. Terus kemudian Mas Arif mengembangkan sayap lagi kepada ke Baby Shop, toko peralatan ada 2 toko, tapi basicnya sebenarnya emas dan sudah mencoba macam-macamnya, sudah macam-macam, tapi rupanya yang diikuti adalah emas sebagai tulang punggung perusahaan keluarga namanya Grup Nur ya, Nur Grup namanya. Jadi ada toko emas, ada rumah sakit, ada baby shop. Terus kemudian 2011 pada saat saya menjadi wakil bupati, dilalah bersama saya ini terbentuk. Jadi pabrik yang ada di pinggir kali dipindahlah ke sini.
ada tanah mau dijual, dibeli, setelah dibeli itu apa? Itu yang dilakukan. Hanya mandi pijet saja. Yang mandi pijet tidak mau, hotel tidak mau, gitu. Hotel ya, hotel karena tanpa mandi pijet tidak mau. Perusahaan mata, bulu mata juga tidak mau. Dan sekarang setelah ditinggal oleh suaminya, hanya itu kerjanya itu dari Senin sampai Minggu itu ngaji terus. Padahal dia motor daripada motor penggerak dari ya motornya anak-anak itu semua. Tapi kerjanya cuma ngaji toh, ngaji. Dan debatnya saya juga salut, ngajinya itu tidak hanya ngaji toh, konsumsinya duit. Ada satu, ini saya share gini supaya untuk kita semuanya. Ada salah satu yang saya kagumi adalah adik saya itu menyantuni mantan ustadz yang sudah tidak bisa ngajar, ya sudah tua ya, itu bisa. Kalau saya pikirnya mantan Bukan, jadi mantan penjahat. Ada ustadz yang sudah tidak bisa mengajar lagi, Pensiunan. bisa dulu. Nah, Pak Nur, saya, Pak Sarimun adalah 3S. Sukento, Samyo, Sarimun. Saya perencananya Pak Nur Samyo, ya, Samyo Nuruddin dan Pak Sarimun itu yang support. Bikinlah YPSP, penyandang cacat miskin sekabupaten Probolinggo disantuni. Jumlahnya hampir 9.000 tiap tahun. Dan kalau tiap bulan itu hanya 2 kecamatan. Sekarang berhenti santunannya karena apa? Mereka dapat BPJS dari pemerintah. Jadi kita mendirikan rumah singgah di Jogja. Siapa saja yang sakit dan perlu istirahat dirujuk ke Jogja, perlu istirahat, ada rumah, ada pengurus, ada yang mendatangkan. Tinggal tidur. Tinggal datang aja. Itu kegiatan daripada Nur Group. Ya. Dan kalau masjid nanti kita rencana mau sholat di Masjid Kamila. Ya. Nanti sholat zuhur di Masjid Kamila. Itu masjid yang dibakarkan oleh adik saya. Dan samping masjid adalah tanah. Tanahnya diwakafkan untuk perguruan tinggi Muhammadiyah. Termasuk tanah. Ya, grup. Tanah keluarga maksudnya ya. Tanah keluarga. Ya, itu dari grup. Kalau keluarga saya alhamdulillah saya bersyukur sama Allah. Andai kata Mas Ari punya pemikiran panjang, kita bisa timbul di. Ini lagi yang saya pikirkan. Kita membuka manajemen baru, internal tetap sendiri, tapi kita ada holding. Karena kita perdagangan emas, adik saya itu 3 yang berkecimpung 3 apa ya? Edin, Bobo, 8 ya, Sri 5. Dan adik saya sedang punya utang. Jadi kalau uangnya kontan di rumah. Semuanya kontan. Tidak dengan perbankan. Enggak ada hubungan dengan perbankan. Yang dagang termasuk saya. Perkenalkan perbankan kepada adik. Ya, itu udah jalan sendiri, udah pintar sendiri, udah jauh lebih pintar dari saya. Saya cuma satu. Itu aja. Mudah-mudahan adik saya, ponakan saya, keluarga saya, bisa sukses, sehat, selamat di jalan yang ada dokter, ada rumah, dan Tiap keluarga punya dokter. tiap keluarga punya dokter. Dan kemudian Allah memberikan hidayah kepada saya, anak saya sekarang bisa buka perumahan ya. Dikatakan yang terbesar di Kabupaten Probolinggo. Yang punya cuma istri aja. Ini jangan gitu, ini macam gang semua. Nah, ini yang itu saya catat. Yang belum punya dan belum berani itu aja. Jadi itu kegiatan kita sekeluarga saya, semua pengusaha semua, kecuali saya. Nah, pakai itu juga pengusaha cuma birokrat.
saya, ya bukan perkara ya, itu riwayat, bukan saya sombong, tapi saya lagi memperkenalkan bahwa kiprah saya bersyukur bahwa Purbalingga itu tidak dikuasai oleh semua suku. Itu kan. Coba kalau ini nggak ada, Nurbruk nggak ada, kita punya besan, satu Nurbruk, yang kedua Sambas. Iya, Hah? motornya apa? Belum nyampe ya. Tapi Banjarnegara sudah ada, Binaria sudah ada. Ya 20-an lah Sampai ke Jongkar. sampai ke Randu Jongkar. Terus kemudian rajanya kacamata di sini juga keluarga kita. Dunia optik keluarga kita gitu ya. Itu pamannya Mas Arif. Kakaknya, Pamannya. kakaknya Arif juga. Jadi optik kan Oh Mas Anu ya. Anu dokter mata dia punya optik juga dua malah di Purbalingga 1 di Sokaraja. Maksudnya siapa yang mau periksa mata gratis, Ya. beli frame-nya nggak beli. Ini promosi pemerintah maksudnya. Semua ada ya, banyak ada, restoran ada, rumahan ada, optik ada, apotek juga ada. Losari masih ya? Masih. Apotek, rumah sakit ada. Jadi kalau kita dikuasai oleh non sipil, non pribumi, alhamdulillah Purbalingga itu pengusahanya itu 50-50 antara pribumi dan non pribumi. Pemborong nggak bisa masuk ke sini. Pemborong semuanya non pribumi. Iya. Ini Pak Gento tidak lihat, cuman sebetulnya ada nada promosi juga. Iya. Kalau mau periksa gratis, Boleh. mau kontrol ke harapan ibu ya bisa. Harapan ibu agak angel. Enggak. Agak angel. Bukan. Karena direkturnya udah ganti. Keponakan kita sekarang udah profesional. Bukan agak angel. Maksudnya mereka menjalankan sesuai SOP. Itu gambaran singkat dari saya. Kalau ada diskusi monggo, ada Mas Yedi, ada dari produksi, ada semuanya. Dan waktu yang singkat ini kemudian kita bisa manfaatkan untuk kolaborasi. Terima kasih. Monggo silakan yang lain. Saya sebetulnya pendek, paling pendek. Ada yang kecil lagi yang cuma 2 mili, 2 mili kan, 2,2. Terus ada 2,7. Ya kayak di sini. Ada 2,7 panjang. Ada 6 mili, ada 8 mili, 10 mili, seperti itu. Dulu saya pernah sisa ini kita kerjakan untuk apa ya namanya ya buat ibadah orang Jepang. Oh, gomagi, Namanya gomagi. bisa beli kayu. Awal-awal kita ini karena terlalu istilahnya kalau orang sekarang investasi jadi ini belum mapan, saya kepincut produk lainnya. Jadi tambah lagi, utang lagi, sampai pusing sendiri, uang toko ikut masuk ke sini. Itu jadinya kecampur. Iya, jadi akhirnya kadang istri yang ribut kan, Iya. karena yang megang toko kan istri. Akhirnya mobil. Maksudnya kalau melihat ada yang namanya ini perusahaan bayar pajaknya gimana? Kan gitu kalau Kalau kita itu kan nggak ada PPN, ekspor kan nggak ada PPN. Iya. Iya, jadi hanya PPK aja. Anda masih dalam hitung aja, ayuran disita. Katanya hanya ngitung. Oh, penjualan sekian, ini perhitungannya sekian. Orang pajaknya percaya ya? Alhamdulillah percaya Bu. Percaya. Isi yang dibuka aja dia lihat aja gitu ya. Alhamdulillah percaya. dan kita ketemu dengan orang-orang Berapa pajak tahun? 8 tahun ya? 8 tahun. dengan orang-orang pajaknya juga enak. Detail. Jam 1:05 sudah ada bel pilih. Persiapan untuk produksi. Oke, Ci. Kalau kardusnya itu kita bikin sendiri juga? Enggak. Enggak, Itu pesan. kardus itu pesan. Iya.
tadi saya lihat di luar itu yang habis saya kira ini pabrik kertas tadi. Dicium satu-satu kayunya masih bulat itu dicium, kalau bau Ya kan dia kan ada pembayaran besar kan ini yang bau. bau ini nggak Taiwan ringan ya. Ini sudah makanan juga tapi udah Taiwan bisa cepat. Sekali satu yang SN Jaya Prima. Kelihatannya nggak ini ya. Nggak menjanjikan. Ternyata di dalam Dwi Putri. Kata Mas Odin gini, itu salah jalan ya. Padahal mau cerita yang ini. Iya, padahal mau ngasih tahu. Dia nggak dapet ceritanya buat dia, iya makanya. apa yang dilihat tuh belum tentu benar kesimpulannya kan. Oke. Satu plastik buat itu satu rame-rame kan bisa. Saya ambilnya sedikit, aku enggak. Buat itu, buat kerjaan tangan aja buat iseng. Nggak tahu deh kalau bisa dikerjain apa enggak. Yang penting bawa dulu. Jadi kamu kalau mau demo di sama kalau Pak Rektor perlu instruktur, ini Pak Mendes itu Dr. Rudi sebagai rektor di sini yang mengelola apa 3 prodi. Ya, yang ketiga marketing digital, bisnis digital. Jadi kalau ada yang mau berkenan untuk mengisi perguruan tinggi Muhammadiyah di sini, silakan. Tapi bayarannya lillahi ta'ala. Oh iya. Yanung boleh nih, kan S2 dia. S2. Ya. Yuk kita foto dulu di sini. Bagus. Muhammadiyahnya kelihatan ya? Kelihatan.
Itu mobil Pak Mugi tuh. Apa Pak Mugi? Wih. Oh iya dulu BDN ya. Oh, Basri Pak. Soalnya anak saya di Mandiri Oh, Basri. di Bandung. Ini kampung nggak ada lemak. Garing. Oh kalau sini ya Pak. Apa mau bebeknya saya sandingkan di sini, nasinya di sini, ada lodeh. Kalau itu paketan kan cuma nasi, bebek, oseng tempe itu. Nah, ini pahanya berapa, dadanya berapa? Paha, yang paha mana paha? Sopnya ada. Ayam dada 2. Ayamnya 2, bebek pahanya berapa? 6. Dadanya berapa itu? 5. Ayam. Ada 5, ayam 2. Terus ada pembatik yang dipanggil yang menyelesaikan tapi pabrik dasar maaf ya kita kasih gitu Mbak, teta warangan juga. jadi kenapa malam saya nggak bisa tidur pada saat saya pacaran dengan almarhumah saya memetik bunga bugenvil dan saya pacaran berempat 2 pasangan yang satu metik bunga bugenvil ditanam jadi dan nyatanya juga saya tanam tulis ya, tulis. Kemudian ibu setelah lulus SMP, saya dari kampung pindah ke rumah ayah. Karena SMP waktu itu hanya ada di Purbalingga, di kota. Pindah ke situ. Nah, istri saya kalau nilai juga baru pindah, bertemulah saya. Iya, cinta dari Asik. Sit.
media story itu cuma saya. Dan ini mungkin produk saya yang kedua ya. Yang kalau mau berubah ya. Awas ke sana. Americano. Ini Americano. Lain sampai publikasi. Ternyata. Jadi melupakan itu sangat susah. Sangat berat. Kalau bisa tadi cerita anak-anak sudah menyerahkan sepenuhnya kalau saya mau mencari teman, tapi yang lagi negosiasi adalah cucu-cucu. Di lobi dulu. Iya. Bawangnya ya. Pak, makasih ya Pak. Ya, kayu jati ya. Ini belum ketemu. Kalau ini Peranti Jawa, ini Sonokeli. Bukan. Oh, ini bersih karena pakai kayu nggak kuat. Iya, nggak kuat. Sayangnya ini. Ya, tapi bagus. Mas, 74 Mas. Nggak ada yang tinggal, handphone segala macam udah. Ini jambu berat jambunya. Tahu kan? Ini dulu baru itu. Iya, Mbak. Apa namanya? Kartu top. Ada ibu yang ngelambai. Ya, maksudnya buat keren-kerennya biasanya pakai kartu. Mandiri dia. Kelapa Gading. Kopi Batok. Oh iya. Ya. Saya jujur aja banyak terima kasih Pak Keto. Saya doain Pak Keto sehat. Amin. Itu aja. Sukses ya Pak.
Bener nih agak ada. Pakai itu dia ngambil dompetnya langsung. Aku Mas Hendy. Enggak, emang saya suruh kerja sama dia sih. Oh, gitu. Enggak. Iya. Kayaknya bingung sama istri. Yuk Pak, dah. Enggak. Itu paling cepat. Baik. Kita langsung ke sana nih. Kita langsung ke kilometer berapa? Baca bismillah dulu. Ya, kita sama-sama baca doa. Ya, diawali dengan umul kitab. Al-Fatihah. Halo Mendy. Sampai ketemu trip yang ke Medan. Oh, ke Medan. Oh, Pangandaran. Kapan tuh ya dieksekusinya? Kita main air laut sama cumi-cumi. Oke. Oh, 3-4 bulan mah kelamaan. 2 bulan dong. Sebulan habis lebaran. Lebaran apa lagi? Lebaran bulan. Oh, ya oke. Iya, kita doain Om Muki dapat tender yang paling gede. Wah, dia sisa tender lalu aja belum habis. Amin. Om, apa kesan-kesannya Om sebagai ketua? Bahwa di sini kita tahu saudara kita Pak Sugianto Ridho ternyata bisa menguasai ekonomi di Purbalingga. Wah, bener. Gurita bisnisnya. Ya, usahanya menggurita. Jadi yang disampaikan hilirisasi Gibran kalah sama Pak Kento. Ya, dari bahan bakar bensin, dari Aspal. kelapa, kopra, emas, kayu, properti, sekolah, pendidikan, ya kan? Ya, dari Aspal juga kan, stone crusher tadi. stone crusher, kayu udah, ya udah cukup lumayan banyak dia, termasuk rumah sakit. Jadi kalau orang sakit, rumah sakit sudah ada, kurang bahan bakar minyak, pom bensin sudah ada. Ketika menghadapi gejala ekonomi, dia punya cadangan emas, nah, ya, untuk menghadapi itu semua. Keren. Orang nggak punya rumah tinggal, sementara ini baru ada tabungan tabungan perumahan rakyat. Ini rumahnya udah jadi duluan. Iya, Muldoko nggak ada apa-apanya dah. Ya, udah memenuhi semua itu. Jadi buat di Purbalingga sukses sudah. Tinggal mengembangkan sayapnya, kalau bisa sih di Dieng tetap itu, karena tujuan Dieng itu masih jadi incaran kita, atau tempatnya dingin gitu ya. Bagus di sana Mas.